Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asyadili, dan juga para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk terus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batina ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di kajian yang lalu kita telah sampai kepada hikmah yang ke-60. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan ma basaqat al-ghasanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan melainkan karena adanya benih-benih ketamakan. Kemudian di hikmah selanjutnya beliau menyampaikan maqadaka syai'un mithlul wahmi. Tidak ada yang mempengaruhimu, mengendalikanmu seperti al-wahmu. Al-wahmu artinya angan-angan kosong. Jadi tidak ada yang dapat mempengaruhimu seperti angan-angan yang kosong. Kemudian di hikmah selanjutnya, hikmah yang ke-62, beliau mengatakan anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau merdeka dari apa-apa yang engkau tidak inginkan. Wa anta abdun lima anta lahu tamiun. Sedangkan engkau adalah budak bagi segala sesuatu yang engkau sangat inginkan atau engkau tamak kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-60, bahwa dahan-dahan kehinaan itu tumbuh karena adanya benih-benih ketamakan. Di kajian yang lalu kita kisahkan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang ke Baghdad, mendatangi masjid, dan di masjid itu banyak syekh-syekh yang mengajarkan cerita-cerita yang tidak berlandaskan nas. Kemudian beliau banyak mengusir syekh-syekh tersebut dan bertanya kepada seorang pemuda yang bernama Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri itu ditanya, apa kerusakan agama? Dasar dari kerusakan agama. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, kerusakan agama itu adalah ketamakan. Kemudian Imam Ali mengatakan, orang sepertimu lah yang berhak untuk duduk di majelis ini. Jadi orang yang tidak tamak, tapi tamak antara orang awam dan para ulama, bahkan orang-orang pilihan itu berbeda.
Berbeda. Kalau ketamakan orang awam ketamakan mungkin akan dunia, mungkin akan harta, mungkin akan rezeki. Tapi kalau ketamakan orang-orang saleh itu, mereka harus mengeluarkan dunia itu dari hatinya. Tidak ada yang berhak masuk ke dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kenapa Sayyidina Ali mengatakan kepada Hasan Al-Basri, kamulah yang berhak untuk memimpin majelis di masjid ini. Diizinkan untuk mengajar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di hikmah yang ke-61, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, maqadaka syai'un mithlul wahmi. Tidak ada yang mempengaruhimu seperti angan-angan yang kosong. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi kita seorang hamba kecuali angan-angan yang kosong. Angan-angan di sini maksudnya adalah dunia. Di sini dikatakan, jika engkau menganggap bahwa makhluk itu memberikan manfaat kepadamu atau memberikan keburukan kepadamu, maka engkau telah menjadi hamba bagi makhluk tersebut. Di dalam penjelasan di dua buku ini dijelaskan bahwa guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi itu ketika beliau mengikuti sang guru beliau namanya Imam Abul Hasan Asyadzili, pindah dari Maroko ke Alexandria di Mesir. Nah, perpindahan itu di Maroko sudah stabil kehidupan. Pindah hijrah artinya dari nol lagi. Hidup sulit di Alexandria. Nah, ketika itu sang murid Imam Abul Abbas Al-Mursi ini, murid dari Imam Abul Hasan Asyadzili, guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, ingin membeli sesuatu hajatnya dari orang yang dia kenal di Alexandria, harganya 0,5 dirham. Terdetik di dalam hatinya, semoga penjualnya tidak mengambil uang dari saya, kan kita kenal. Kalau kita, oh semoga nanti waktu saya beli didiskon. Semoga waktu saya beli malah dikasih. Tiba-tiba ada bisikan yang masuk ke telinga beliau. Bisikannya apa? Ketika engkau mengharapkan sesuatu dari seorang hamba, maka kamu akan jadi budak dari hamba tersebut. Jadi kalau ulama, orang yang alim, soleh, tidak diragukan lagi kesolihannya, merasakan fase kehidupan seperti itu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Artinya wajar ketika kita hidup di dunia ini, kemudian target kita itu dunia di awal, itu wajar. Wajar sekali itu. Itu namanya angan-angan. Kenapa angan-angan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh isi dunia ini untuk siapa? Untuk manusia. Allah menciptakan tambang, emas, perak, semuanya itu untuk siapa? Untuk manusia. Tapi kenapa kita kemudian dijadikan oleh diri kita sendiri menghamba kepada sesuatu yang diciptakan untuk kita, sehingga kita tamak kepada sesuatu itu? Maka itu proses. Jadi wajar seorang manusia melalui fase seperti tadi. Dia memiliki harapan kepada tetangganya, memiliki harapan kepada istrinya, memiliki harapan kepada keluarganya, memiliki harapan kepada anaknya, memiliki harapan kepada masyarakatnya, memiliki harapan kepada pemimpinnya. Sampai kemudian Allah menguji kita bahwa mereka semuanya tidak akan memberikan manfaat untukmu, tidak pula akan mencelakaimu kecuali jika aku mengizinkan. Kecuali jika aku mengizinkan. Maka di sini ketika kita berharap kepada makhluk, selesai.
Kita akan menjadi hamba, kita sudah disetir, dipengaruhi oleh angan-angan yang kosong. Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, beliau pernah suatu ketika didatangi muridnya. Muridnya datang, ikut beliau terus kemana-mana. Sampai beliau merasa apa? Terbebani oleh muridnya ini. Akhirnya beliau memanggil sang murid, kenapa kamu mendatangiku? Kata sang murid apa? Menurut para ulama, para masyarakat, engkau memiliki kunci ma'rifat, kunci pengetahuan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Kemudian Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, wahai muridku, manusia itu hanya ada dua. Sahabat yang memberikan manfaat atau musuh yang memberikan mudarat. Kita kebanyakan menghindari musuh karena kita khawatir mendapatkan keburukan darinya. Padahal keburukan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mencari sahabat, mencari saudara agar kita mendapatkan manfaat. Padahal manfaat itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan seolah-olah sang murid ini niatnya baik tapi justru jadi beban. Kenapa? Karena kita memilah-milah bahwa keburukan itu datang dari musuh, kebaikan itu datang dari sahabat. Padahal dua-duanya tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dua-duanya harus dilepaskan. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada kisah ini masyhur. Imam Ahmad itu ingin bertemu dengan orang soleh di Baghdad yang namanya Ayyub Al-Hammal. Ayyub Al-Hammal. Hammal itu artinya tukang bawa barang atau kuli panggul mungkin kalau bahasa kita. Ayyub ini tinggalnya di Baghdad. Setiap kali dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan gaji dari pekerjaannya, dia hanya ambil secukupnya untuk hajat dia di hari itu. Selebihnya dia sedekahkan. Selalu seperti itu. Imam Ahmad takjub dengan kewaraan itu. Dia hanya butuh untuk hajatnya saja. Nah, suatu ketika Ayyub ini berangkat haji. Hari pertama di pagi hari ada burung datang, dipanggil oleh Ayyub tadi, dia makan roti secukup sesuai dengan kebutuhan dia, kemudian sisanya dia panggil burung itu, sini. Burungnya langsung datang ke tangannya, kemudian makan, dia suapi. Setelah selesai makan, kemudian dia berikan minum. Setelah dia berikan minum, dia mengatakan pergi sekarang, pergi dia. Besok pagi begitu lagi. Terus setiap pagi seperti itu, sepanjang perjalanan haji. Sampai orang yang menemani Ayyub ini, dia mengatakan, kok bisa seperti itu? Burung itu tinggal di pohon dekat rumah. Setiap pagi aku makan sama dia. Jadi dia datang setiap pagi mengikuti dia sampai ke Makkah. Karena apa? Karena Allah sudah menitipkan rezekinya burung itu kepada Ayyub. Coba bayangkan ketika kita ketika kita mendapatkan ada beban-beban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di punggung kita, di bahu kita, apapun itu, keluarga, staf, pekerja, kemudian anak buah, semuanya kita lakukan seperti Ayyub tadi. Maka dikisahkan juga ada seseorang yang memiliki rezeki lebih, kemudian dia
Setiap kali bersedekah dia mengatakan hadza lalaka. Dia memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, hadza lalaka. Artinya harta ini bukan untukmu, tapi dia serahkan ke orang itu. Setiap kali bersedekah dia memberikan seperti itu. Ini bukan untukmu. Jadi yang nerima bingung. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan orang yang dia sedekahi, dia berikan rezeki, kemudian jawabannya menyentuh hati dia. Orang tersebut menjawab, aqbalu la minka, aku menerimanya tidak darimu. Jadi yang bersedekah itu mengatakan, ini bukan untukmu. Artinya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menerima dia mengatakan, hadza aqbalu la minka, aku menerimanya bukan darimu, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup di masyarakat seperti itu, indah sekali. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu angan-angan. Angan-angan yang kosong. Maka kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang yang berbuat merasa milik dia. Contoh, yang duduk di depan ini 10 tahun belajar di Mesir. Setelah itu balik ke sini. Karena mertuanya imam, diminta jadi imam. Ketika jadi imam pertama, jamaah yang di sini tahu saya baca surat panjang-panjang. Itu niatnya apa? Lillahi ta'ala atau bukan? Bukan. Karena apa? Karena saya jadi imam, merasa memiliki hafalan. Padahal hafalan itu bukan milik saya, tapi itu titipan. Ngajar merasa memiliki ilmu, sehingga menyampaikan ilmu yang dia miliki, padahal ilmu itu bukan milik saya tapi titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika tidak disalami, amplop-amplopnya tertukar, galau hati saya. Kenapa? Karena saya menjual ilmu yang saya miliki, bukan menyampaikan ilmu yang dititipkan Allah untuk ciptaannya Allah. Kira-kira kalau seperti itu, saya mendapatkan pahala dari Allah atau tidak? Tidak. Saya hanya dapat amplop, saya hanya dapat fans-fans dari jamaah yang mungkin percaya kepada saya. Itu kalau kita melakukannya atas dasar milik kita, padahal kita tidak memiliki apa-apa. Sekarang tarik ke diri kita sendiri sekarang. Berapa kali kita sholat, merasa sholat kita lebih besar, lebih benar dari imam. Berapa kali kita sholat, imam merasa sholatnya lebih benar dari makmum. Karena itu kita sholat dengan ilmu yang kita miliki, bukan dengan ilmu yang dititipkan Allah kepada kita. Pertanyaannya sekarang, Tuhannya siapa? Tuhannya Allah atau kita? Akhirnya kita merasa jadi Tuhan. Merasa, oh sholatmu nggak diterima, sholatku yang diterima. Sholatmu salah, sholatku yang benar. Itu sholat. Bagaimana kalau di luar masjid? Ini di dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Nyalon jadi RT, RW, kepala desa, bupati, wali kota, presiden, perdana menteri. Karena apa itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena keinginan kita? Maka di sini dikatakan semuanya itu angan-angan. Yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan tunduk kepada kita. Semuanya akan tunduk kepada kita.
Maka dikatakan illaman atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Salim artinya bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kan kita manusia, benar manusia. Tapi kita harus melalui proses itu agar kita bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Abul Abbas Al-Mursi saja mau beli barang dengan harga setengah dirham, dia masih berharap, ya Allah semoga nggak diterima uangnya. Kan manusiawi artinya. Tapi kemudian beliau mendapatkan ilham, mendapatkan pengetahuan, akhirnya tidak boleh seperti itu. Saya harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang memberi kepada kita, kita katakan apa? Terima kasih, karena barang siapa yang tidak berterima kasih, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Dan yang memberi dia merasa sebagai apa? Perantara dari rizki Allah untuk hamba Allah. Maka kalau niatnya seperti itu, semuanya isinya pahala. Yang memberi dapat pahala, kemudian yang menerima dapat pahala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang ulama, kalau dibuka nanti saya lupa halamannya berapa. Ada seorang ulama di Baghdad, dia berjalan ke Baghdad. Nah, dalam perjalanan tersebut dia mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu kenikmatan dunia. Akhirnya dia tidak mau menerima itu. Dia tidak mengharapkan itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pengetahuan bagi dia, ditawarkan untuk mendapatkan sorga. Dan dia pun tolak sorga itu. Sampai kemudian dia mendapatkan pengetahuan bahwa ada yang berbisik kepada dia, jika engkau menerima yang pertama. Jadi dia menginginkan kenikmatan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya untuk mendapatkan yang kedua, yaitu kenikmatan di sorga. Jika dia menerima kenikmatan yang kedua, maka dia akan diharamkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena balasan di dunia. Bukan pula karena balasan di akhirat. Tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia, dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Mungkin tidak orang bertemu dengan Allah tapi tidak masuk surga. Terus mau ketemunya di mana? Ini tingkatan keimanan ketamakan. Maka makna tamak itu artinya adalah menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan warok, zuhud, itu adalah zuhud dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa hadza huwa al-ghina al-akbar. Ini adalah kaya yang benar-benar kaya. Mencukupkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hikmah yang terakhir, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Kamu merdeka ketika kamu tidak menginginkan segala sesuatu. Jadi kita ketika tidak menginginkan suatu nikmat, maka kita sudah merdeka dari itu. Itu artinya hamba yang merdeka. Artinya keinginannya hanya keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Wa abdun lima anta fihi tamiun. Dan engkau budak bagi sesuatu yang sangat engkau inginkan. Itu kita akan jadi budak di situ. Nah, kita ini hanya budaknya Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dari ciptaannya. Di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali kisah dalam kehidupan Rasulullah yang kita sendiri kadang lupa dengan kisah-kisah itu, padahal kita sering mendengarnya. Contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaklukkan Makkah, 13 tahun di Makkah, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala? Berhala itu dihancurkan. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Apakah Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah terang-terangan, Rasulullah menghancurkan berhala itu atau tidak? Tidak. Setelah itu tahun ke-8 Hijriah, Makkah takluk, ditaklukkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah menghancurkan berhalanya? Tidak juga. Rasulullah hanya melantunkan, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Telah datang kebenaran dan telah binasa, hancur kebatilan. Maka ketika Rasulullah membaca ayat itu, berhala itu langsung hancur, jadi pasir. Rasulullah tidak menghancurkan. Artinya apa? Sebenarnya Rasulullah dakwahnya itu menghancurkan berhala yang ada di hati umat ketika itu. Sedangkan kita sekarang, kita fokus kepada yang zahir. Oh, ini nggak boleh nih. Ada patung begini, ini syirik, ini. Nah, patung dirinya sendiri di hatinya belum dihancurkan. Di dalam hatinya sendiri ada patung, yaitu patung dirinya sendiri, berhala dirinya sendiri, belum dia hancurkan. Bagaimana bisa mengajak kepada ketauhidan seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak? Rasulullah itu lebih menunjukkan rahmat dulu, mengajak dulu, mengenal Allah dulu, baru setelah itu menghancurkan. Yang menghancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu berhala itu hancur dengan sendirinya. Karena apa? Karena seakan-akan berhala itu langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hancur dia. Sedangkan kita sekarang belum. Kita belum menaklukkan berhala-berhala yang ada di diri kita. Kita belum merdeka. Ya, kita belum merdeka. Maka ketika kita belum merdeka dari diri kita, belum merdeka dari keinginan-keinginan kita, maka sebenarnya kita sudah menjadi budak dari keinginan kita tersebut. Padahal seluruh dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan berkhidmah kepada kita. Sekarang terbalik, kita yang berkhidmah kepada, kita yang tamak kepada dunia ini. Dikatakan di sini, anta ma'al aqwani malam tashhadil mukawini. Engkau akan terus bersama ciptaan selama engkau belum menyaksikan penciptanya. Dan barang siapa yang menjadi hamba bagi Allah, maka dia adalah orang yang merdeka dari selain Allah. Dan ketika seorang hamba dia tamak akan sesuatu, maka dia akan menjadi hamba dari sesuatu tersebut. Karena ketamaan kepada sesuatu itu akan melahirkan kecintaan dan ketundukan kepada sesuatu tersebut.
Karena kecintaanmu kepada sesuatu itu menjadikanmu buta dan bisu. Dan ini adalah hakikat dari penghambaan. Maka kita hanya berhak untuk menjadi hamba yang buta dan bisu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum pertanyaan, tadi ada sedikit pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, mohon maaf, saya mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh membawa anak kecil sholat ke masjid? Dan apakah boleh membawa anak perempuan di bawah umur sholat ke masjid dan sholat berjamaah? Pertama, boleh tidak membawa anak kecil ke masjid? Boleh. Bahkan kalau menurut pandangan pribadi saya harus. Anak-anak kecil sekarang harus dibuat nyaman di masjid. Kenapa? Karena di luar sana banyak tempat yang lebih nyaman dan menjauhkannya dari Tuhannya. Kalau anak kecil nyaman di masjid, maka secara tidak langsung, satu, dia akan hafal Al-Fatihah dengan sendirinya. Nggak perlu diajari sekalipun dia nggak bisa baca. Kedua, dia akan tahu tata cara sholat tanpa diajari, sekalipun di belakang dia injek-injekan kaki. Dia tahu. Sholat Jumat, nggak apa-apa anak kecil niatnya Jumat berkah, antri pertama dapat, kadang ngambil satu, ngambil dua, tapi secara tidak langsung anak itu tahu bahwa ketika khotib berdiri di atas mimbar sudah nggak boleh ngomong sekalipun dia bisik-bisik. Tapi pengetahuan itu sudah ada sejak dia dini. Maka anak kecil itu harus diajak ke masjid. Biarkan mereka dengan kehidupan anak kecilnya. Biarkan mereka dengan kehidupan anak kecilnya. Pastinya orang tuanya harus mengajarkan, bukan membiarkan. Diajak, diberitahu. Secara bertahap mereka akan mengerti kok. Secara bertahap mereka akan mengerti. Sholat di soft bareng dengan kita, tiba-tiba softnya kosong. Karena ketidaktahuan kita, maka soft itu dibiarkan kosong. Sekarang yang salah siapa? Anak kecilnya atau kita yang tidak tahu? Kita yang tidak tahu. Kalau ada soft di samping kita kosong, kita geser. Atau yang di belakang, soft belakang maju ke depan. Soft itu harus disempurnakan. Demikian, bukan kemudian didiamkan. Bukan kemudian didiamkan. Anak kecil ya memang seperti itu, anak kecil. Seperti itu anak kecil. Kemudian apakah boleh membawa anak kecil perempuan di bawah umur sholat ke masjid dan sholat berjamaah? Boleh. 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 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya pembantu. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini mengatakan, 10 tahun aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku melakukan sesuatu, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak kecil ketika itu. Ketika aku melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan lakukan itu. Tidak pernah Rasulullah mengatakan itu selama 10 tahun. Kemudian ketika aku melakukan ketika aku tidak melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak melakukan itu. Artinya Rasulullah tidak pernah menyalahkan Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik masih kecil dan itu langsung tertanam di dalam hatinya Anas bin Malik, akhirnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Rasulullah seutuhnya. Mengikuti Rasulullah seutuhnya. Jadi itu perlakuan Rasulullah kepada Anas bin Malik, yang itu Anas bin Malik anak kecil ketika itu. Kalau ditanya, Ustadz sudah nyontoh Rasulullah? Belum. Saya masih mukul anak saya, karena anak saya nggak nurut kalau nggak dipukul. Rasulullah nggak pernah mukul. Rasulullah mukul ketika perang saja. Saya masih mukul, saya belum mengikuti Rasulullah.
Ketika anak saya salah, saya katakan, kenapa kamu melakukan itu? Sudah tahu bahaya. Saya belum mengikuti Rasulullah, tapi saya melakukan itu kepada anak saya, bukan kepada anak bapak. Karena anak saya di bawah kepemimpinan saya, maka saya berani melakukan itu karena itu tanggung jawab saya. Ketika kepada anak orang lain tidak seperti itu, ada cara lain. Ada cara lain yang itu tidak bisa menggunakan hal-hal yang kasar seperti tadi. Maka kalau kita introspeksi ke diri kita, berapa tahun, berapa puluh tahun kita sholat, tapi kita masih terganggu dengan lari-larinya anak kecil di masjid. Berapa puluh tahun kita belum khusyuk karena ada yang lari di depan kita. Anak kecil nggak tahu apa-apa dia. Berapa puluh tahun kita sholat, kita masih terganggu dengan teriakan mereka. Kira-kira yang salah yang teriak atau kita yang sholatnya nggak khusyuk? Bagi saya yang saya khusyuk. Maka saya berusaha untuk nggak terganggu dengan apapun. Anak kecil benar, kita didik anak kecil ini agar dia bisa paham. Secara bertahap dia akan paham. Saya sesekali juga ngajak anak saya sholat, kadang di depan. Tapi kalau dia sudah mengganggu, saya nggak ajak lagi. Saya nggak akan ajak. Saya nggak akan ajak lagi anak saya. Nah, ketika saya nggak mau ajak, dia nangis. Akhirnya dia nurut. Dia hanya sholat saja di samping saya, nggak bersuara, nggak apa. Kalau di awal, waduh, mic lah yang mau diambil, inilah yang mau diambil, namanya anak kecil. Kadang langsung berdiri di atas, mic-nya langsung dinyalain, mengganggu. Nah, ketika itu saya langsung kerasi, jadi dia nggak akan ikut lagi. Nah, kalau sudah nggak ikut dia sedih, akhirnya dia nurut. Oh, ternyata yang ini nggak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Nah, hal seperti itu butuh tahapan untuk mendidik anak kita. Ya, tahapan-tahapan seperti itu butuh kita pahami, dan anak-anak kita ini harus kita tanamkan di diri kita bahwa mereka yang akan menggantikan kita nanti. Siapa yang akan menggantikan kita? Siapa yang akan menggantikan kita? Di luar itu lebih banyak yang indah-indah, yang enak-enak. Maka di masjid harus dibuat lebih enak lagi agar anak-anak kita ini menjadi generasi penerus kita yang bisa memakmurkan masjid ini dari segala sisinya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini ada kasus yang ditanyakan ini, nah terjadi itu anak keliling-keliling, orang lagi nggak ada yang ditegurlah orang tuanya oleh hanya terkali orang tuanya. Baik. Nah, ketika ada hal seperti itu, maka kita harus ada dua sisi, ya. Baik dari pengurus pun kita introspeksi, kemudian dari orang tua juga introspeksi. Sebagaimana kami juga ngajak anak kami sholat, bahkan kadang di samping saya jadi imam, tapi ketika mengganggu, saya peringatkan dia. Saya peringatkan dia, kemudian setelah itu dia tetap seperti itu, saya nggak ajak lagi. Tapi ketika dia tetap nurut, dia bisa ikut sesekali, dan itu kita tahu kondisinya. Orang tuanya biasanya tahu, oh anak ini sedang stabil, anak ini sedang tidak, oh anak ini sedang fokusnya begini. Karena anak kecil kalau sudah ke satu tempat itu pasti ada tujuannya itu. pasti ada tujuannya, dan itu yang harus diarahkan. Dan diarahkannya bersama-sama karena anak. Apa begini, Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka anak orang lain harus kita anggap anak kita sendiri. Ketika kita menganggapnya seperti itu, maka tidak akan ada yang berlebihan. Tidak akan ada yang berlebihan. Maka ketika ada anak yang mungkin mengganggu di masjid ini, anggap itu anak kita sendiri, bagaimana kita negurnya? Ketika itu anak kita sendiri, maka kita akan sayang kepada dia dengan cara kita. Dengan cara kita.
Dan itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaudarakan kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sampai guling-guling. Kalau orang sudah gangguan jiwa, ya dibiarkan saja, dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika dia sudah ada di dalam masjid, kemudian dia mau sholat, sholatnya tidak sesuai dengan tata cara yang semestinya, siapa yang bisa ngajarkan kepada dia? Dia nggak punya, nggak 100, akalnya tidak 100, maka ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja, ketika mengganggu maka diarahkan. Diarahkan dalam tanda kutip, ditawari apa, dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu, nurut dia. Kalau hal-hal yang seperti itu sudah insting insting manusianya jalan. Jadi ada beberapa cara, kasih makan, kasih apa, biar tidak mengganggu. Nah, kasih makan. Ketika waktu sholat kasih makan aja, taruh di ruangan. Mau dia makan, sediakan makan, diam dia. Orang yang berkebutuhan khusus memang seperti itu. Apa? Teler. Kalau merebah ya biarkan di luar saja, nggak usah masuk ke dalam. Biarkan tidur di luar, tidak ada masalah. Yang penting jangan mengganggu. Kalau di dalam ya diarahkan keluar. Ada yang lain? Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya dalam kecintaan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perpecahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.